Could dress up to get love, but guess what? I'm never gonna be that girl who's living in a Barbie world. Could wake up and make up and play dumb, pretending that I need a boy who's gonna treat me like a toy. I know the other girlies wanna wear expensive things like diamond rings, but I don't wanna be the puppet that you're playing on a string. This queen don't need a king. Oh, I don't know what you've been told, but this guy right here is gonna rule the world. Yeah, that is where I'm gonna be, because I wanna be. No, I don't wanna sit still, look pretty. You get up on your 9 to 5 dream, but picket fences and trophy wives. But no, I'm never gonna be, cause I don't wanna be. No, I don't wanna sit still, look pretty. Halo teman-teman, kami berlima dari Kota Manak, Bengkulu Selatan. Perkenalkan saya Friska, teman saya Iqbal, Anca, Dery, dan juga Megi. Ini suasana saat kami menaiki kereta api dari stasiun Senen menuju ke Surabaya. Rombongan kami cukup membuat macet karena kami bingung bagaimana meletakkan tas keril kami yang besar-besar, sedangkan bagasi di atas sudah penuh. Akhirnya, kami putuskan untuk menumpuk semuanya di bawah kaki kami. Perjalanan ini cukup panjang, kalau melihat di tiketnya, maka 10 jam lagi baru kami akan tiba di Surabaya. Tujuan kami berlima adalah kami ingin mendaki Gunung Rinjani yang terletak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Perjalanan kami dimulai dari Kota Manak, Bengkulu Selatan, kemarin pagi. Kami naik travel selama 3 jam untuk menuju ke kota Bengkulu, karena hanya ibu kota provinsi yang punya bandar udara. Lalu kami naik pesawat dari Bengkulu menuju Jakarta selama 1 jam 15 menit. Hotel tempat kami menginap berada di belakang stasiun Senen. Tujuannya agar pagi-pagi kami tidak akan terjebak macet, karena dari hotel menuju ke stasiun hanya perlu berjalan kaki. Dan di stasiun Senen tadi kami sudah berkenalan dengan teman-teman baru yang bakal seperjalanan dengan kami menuju Rinjani. Kami tergabung dalam open trip Carla Adventure. Kami didampingi oleh Mas Ian dan Mas Erlan dari Carla. Akhirnya kami tiba di stasiun Pasar Turi, Surabaya. Selanjutnya kami naik angkot menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak. Ini kondisi ruang tunggu pelabuhan. Panas, ramai, dan banyak yang membentang tikar tidur-tiduran di lantai. Saya dan Iqbal lalu memutuskan untuk menunggu di luar. Kondisinya sama saja, panas ditambah banyak sekali nyamuknya. Setelah berjam-jam menunggu, akhirnya kami masuk kapal jam 1 malam. Tapi kapal ini baru mulai jalan setelah jam 4 pagi. Pagi hari, kami keluar dari kamar dan main ke restoran di atas kapal. Kapal ini cukup bersih. Kamarnya bersih, restorannya bersih, kamar mandinya pun bersih. Juga ada area bermain untuk anak-anak. Kami berempat, lalu foto-foto bersama. Teman kami yang satu lagi, Anca, mengalami mabuk laut dan dia hanya tidur sepanjang perjalanan dan tidak berani keluar kamar sama sekali. Perjalanan dengan kapal ini memakan waktu 22 jam untuk sampai di Lombok. Sangat panjang sekali, dan rasa bosan itu sudah pasti. Kami lalu kembali ke kamar untuk beristirahat lagi. Sore hari, saya memutuskan untuk mandi agar lebih segar. Setelah itu, kami kembali ke dek kapal untuk melihat sunset. Daun yang ikut mengalir lembut, terbawa sungai ke ujung mata, dan aku mulai takut terbawa cinta, menghirup rindu yang sesakkan dada. Jalanku hampa dan ku sentuh dia, terasa hangat, oh di dalam hati. Ku pegang erat dan ku halangi waktu, tak urung jua ku lihatnya pergi. Sampai di Lombok dini hari, kami istirahat di sebuah musola, mandi, baru kami jalan-jalan ke industri tenun patuh di Sukarara.
Kami diperbolehkan untuk belajar menenun dan juga meminjam baju, kain untuk kepentingan foto secara cuma-cuma. Teman-teman yang laki-laki tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk berfoto bersama bule di tempat ini. Destinasi berikutnya, Desa Adat Sade. Desa ini ada di dalam atau tengah kota loh. Penduduk desa ini adalah suku Sasak. Mereka sangat memegang teguh adat istiadatnya. Makanya biasanya mereka menikah dengan sesama keluarga mereka sendiri dan jarang menikah dengan orang luar. Dan ada yang menarik dari tradisi mereka, yakni gadis yang ingin mereka nikahi harus diculik terlebih dahulu. Pondok yang sedang ditunjuk ini adalah lumbung padi mereka. Rumah-rumah di desa ini sudah sangat padat, karena setiap anak yang menikah, jika ingin membangun rumah, maka mereka tetap harus berada di dalam desa ini, sehingga lahan akhirnya menjadi habis. Ini salah satu mata pencaharian mereka, memintal kapas menjadi benang, lalu dijadikan gelang, juga kain. Dan saya sangat senang sekali karena diizinkan untuk mencobanya. Yang menarik lagi, mereka mengepel lantai dengan menggunakan kotoran sapi yang masih hangat. Alasannya agar lantai terlihat licin dan kuat, karena mereka tidak menggunakan semen dalam membangun rumah. Di sini kami belanja kain, sarung, baju, gelang, dan mainan kunci. Perjalanan selanjutnya menuju sirkuit Mandalika. Di antara kami berlima, ada satu, si Meki, yang menurut saya sangat beruntung dalam trip kali ini. Dia mengaku belum pernah bepergian keluar kota sebelum ini, tapi sekalinya pergi, dia langsung merasakan semua. Mulai dari naik mobil, naik pesawat terbang, naik kereta api, dan juga naik kapal laut. Sirkuit Mandalika ini belum sepenuhnya jadi. Masih banyak pekerja proyek yang beraktivitas di tempat ini. Berikutnya memasuki kawasan Bukit Marse. Kami tiba, cuaca masih panas. Di bawah bukit ini adalah pantai Tanjung Aan. Ada burung elang yang terbang rendah saat kami di sana. Hari sudah gelap saat kami sampai di base camp. Ini sebenarnya adalah rumah warga yang disewakan untuk para pendaki. Di sini kami membongkar kembali keril kami, memisahkan mana barang yang mau dibawa dan mana yang tidak. Dan akhirnya hari yang dinanti pun tiba. 23 Juli 2022, kami akan memulai pendakian Gunung Rinjani. Bicara masalah sebuah gunung. Gunung adalah tempat sebuah pengaduan. Ketika hati sedang tidak baik-baik saja. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja, terus mengingatmu, memikirkanmu, semua tentang dirimu. Ya, itulah curhatan dari teman kami tadi yang sedang patah hati. Ojek pertama mengantarkan kami dari rumah base camp ke tempat ini, titik awal pendakian Gunung Rinjani via Sembalun. Wow, rasanya senang sekali. Melihat hamparan gunung, langit, awan, padang rumput, indah sekali. Semua sangat bersemangat. Dan kami mengabadikan momen awal pendakian ini. Bengkulu untuk Rinjani? Bisa! I used to
to count the stars in the sky. Now I count the ones in your eyes. I used to think that my paradise. Untuk menghemat energi di awal, kami memilih untuk naik ojek lagi dari titik awal pendakian tadi menuju ke pos 1 dan pos 2. And I've been laying hands on my skin, it's true. Di trek awal ini kita masih banyak lihat pohon yang tinggi, rindang, dan suasananya teduh. Tapi nanti setelah pos 2, suasananya akan berbeda. If we're all just waiting to dance in the sky, I'm already there, here in your eyes. We climb the gates every time. Melihat para porter, sebenarnya merekalah para pendaki yang sejati. Mereka bisa membawa beban yang sangat berat sambil mendaki gunung, bahkan hanya dengan menggunakan sendal jepit. Like us, they wouldn't call that place above heaven. Ojek memberhentikan kami di sini, di pos 2. Di pos ini ada sumber air di bawah sana. Mulai dari sini, kami akan mulai berjalan kaki. Treknya didominasi oleh padang rumput dan tidak ada pohon yang melindungi. Itu artinya akan sangat terik sekali. Waking up to you feels like a pinch myself moment. If we're only here for a while, I wanna spend all of it holding you. Take me higher than I've been, got me questioning everything I knew. 'Cause nothing compares to you. So tell me why good is life if we're all just waiting to dance in the sky? I'm already there, here in your eyes. We climb the gates every time that you lie down next. Sampai di sini pemandangannya indah, diselingi kabut. Jalurnya juga masih cukup bersahabat, belum ada tanjakan yang tinggi sekali, tapi agak panas. Love like us, they wouldn't call the place above heaven. Nothing comes, nothing comes. Pos 3 kami berhenti untuk istirahat dan makan gorengan juga semangka. Rasanya enak banget karena lagi lapar dan juga haus. So tell me why good is life if we're all just waiting to dance in the sky? I'm already there, here in your eyes. We climb the gates every time that you lie down next to me. I rest in peace. They say it's better, but how could that be? If everyone had a love like us. Sampai di pos 4, Cemara Siu, kami berhenti untuk istirahat makan siang. Perjuangan masih berlanjut. Setelah pos 4, jalurnya makin sulit lagi. Tanjakan tinggi, curam, berpasir, sangat menghabiskan tenaga dan nafas. Tapi akhirnya, puji Tuhan kami boleh sampai di Pelawangan Sembalun. Gunung ialah tempat yang mungkin tidak semua orang bisa datang untuk setiap saat ataupun setiap hari. Tapi gunung bisa menjadi tempat yang untuk bisa kita nikmati setiap saat. Maka dari itu, jagalah gunung dan jagalah alam kita supaya bisa kita nikmati untuk kedepannya. See you. Perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu. Puncak Rinjani ada di atas sana, masih tertutup kabut. Ini adalah Pelawangan Sembalun, lokasi camping yang digunakan sebelum summit besok pagi. Kuning ini adalah tenda kami. Di sini pemandangannya sangat indah. Cuaca dingin mulai terasa. Setelah puas mengambil gambar, saya kembali ke tenda untuk mengganti pakaian yang sudah basah dengan keringat. Kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Sudah malam, kami istirahat untuk mengumpulkan tenaga untuk summit besok pagi. Jam 2 pagi kami dibangunkan untuk sarapan dan siap-siap untuk summit.
Cuaca sangat dingin pagi ini. Treknya terjal, sempit, dan berpasir. Beberapa kali kami istirahat untuk mengatur nafas dan sambil menunggu teman kami yang tertinggal di belakang. Bisa melihat detik-detik saat matahari terbit adalah sebuah kepuasan tersendiri buat saya. Kita bisa melihat betapa agungnya, betapa besarnya kuasa Tuhan atas dunia ini, dan kita begitu kecilnya. Saya berhenti sejenak untuk mengabadikan lokasi di sekeliling tempat saya berdiri. Sebelah kanan saya ada Danau Segara Anak. Di bawah masih ada teman-teman yang berjuang untuk naik. Sebelah kiri saya ada lautan awan, sinar mentari keemasan yang siap menerangi bumi, dan itu semua terlihat indah sekali. Di depan masih ada puncak Rinjani yang harus saya taklukkan. Sangat disayangkan, Iqbal dan Derry menyerah. Mereka memutuskan untuk turun. Saya pun hampir menyerah, karena rasanya benar-benar lelah. Tanjakannya curam, jalurnya berpasir, dan banyak batu kerikil. Harus mencari batu yang agak besar untuk tumpuan kaki kita bertahan. Dan jalur ini sangat-sangat melelahkan. Bayangkan saat saya berusaha keras untuk menanjak, 2 langkah ke atas, badan saya akan terseret ke bawah 1 langkah. Akhirnya saya berusaha keras, harus maju 3 langkah. Setiap saya berpikir untuk menyerah, saya ingat dan saya senandungkan lagu ini. Kuperlukan juru selamat. Itu yang memberi saya spirit untuk tetap kuat dan terus maju. Sedikit lagi saya sampai di puncak, tempat orang banyak berdiri itu. Saya istirahat sejenak, menarik nafas, mengumpulkan tenaga, dan memandang ke bawah. Membayangkan bagaimana perjuangan saya tadi untuk sampai di titik ini. Rasanya amazing, luar biasa sekali. Ini summit yang paling melelahkan buat saya sejauh ini. Dan akhirnya, puji Tuhan, saya sampai di puncak Gunung Rinjani, gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia dengan ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut. Gunung mengajarkan saya untuk kuat, berjuang, bertahan, dan jangan pernah menyerah sebelum sampai di puncak, dan tunjukkan bahwa saya bisa. Puncak Rinjani, guys. Hanya kami bertiga yang berhasil summit. Anca, saya, dan Meki. Saat jalur turun menjadi kesenangan tersendiri buat saya. Rasanya seperti berselancar, tapi kedua jempol kaki saya menjadi korban. Kalau tadi saat naik butuh waktu 6 jam, maka turun hanya butuh waktu 2 jaman. Saya mengabadikan keindahan Danau Segara Anak dari spot ini. Kalian bisa lihat betapa indahnya lautan awan itu bersanding dengan birunya langit. Kembali saya melihat puncak Gunung Rinjani yang tadi sudah saya daki. Di lereng gunung ini sangat banyak tumbuh bunga edelweiss. Sampai di camp, saya pandangi lagi puncak Gunung Rinjani. Betapa panjangnya jalur yang harus dilalui tadi.
Karena trip kami 3 hari 2 malam, maka siang ini juga kami harus segera turun ke Danau Segara Anak. Puncak sebuah gunung bukanlah tujuan akhir dari sebuah pendakian, tapi pulang dengan selamatlah tujuan akhir tersebut. Puncak hanyalah bonus. Ini curhatan Iqbal yang tidak berhasil summit. Untuk sampai di danau ini juga sebuah perjuangan. Cedera jempol kaki yang saya rasakan membuat saya terseok-seok saat turun. Apalagi jalur turun ke Danau Segara Anak ini sangat-sangat ekstrim. Tadi malam kami camping di tepi danau ini dan pagi ini disambut oleh cuaca yang sangat cerah. Suasana di Danau Segara Anak asri, tenang, indah. Kami mengambil gambar, lalu sarapan pagi dengan ikan nila goreng hasil pancingan dari danau. Siap-siap karena kami akan melanjutkan perjalanan lagi. Ini adalah kolam air panas. Airnya cukup panas, tapi tidak cocok untuk hari terik seperti ini. Coba kalau tadi malam kami bisa menemukan kolam ini dan mandi saat kami kedinginan, tentu sangat menyenangkan sekali. Ini jalur Torean, hamparan gunung, padang rumput, pepohonan. Nanti kita akan ketemukan sungai, air terjun, lalu terakhir hutan tropis. Semuanya sangat-sangat indah. Buat saya, Gunung Rinjani adalah yang terindah. Dia memiliki banyak dimensi yang berbeda-beda. Variasi jalur, begitu juga dengan alamnya. Jadi, untuk para pecinta gunung, kalian wajib mengalami Gunung Rinjani. Dan saya sarankan kalian mengambil yang 4 hari 3 malam agar lebih bisa menikmati alamnya dan mengecas energi. Jalur Torean ini jalur yang cukup panjang karena jalurnya memutari gunung, namun rasanya sangat puas karena keindahan alam yang disuguhkan betul-betul luar biasa. Kalian bisa lihat keindahan jalur Torean. Walau sesakit, selelah apapun, rasanya terbayarkan saat mata kita menangkap keindahan alam yang luar biasa. Itulah sebabnya kami banyak berhenti untuk mengabadikan setiap momen, setiap keindahan yang kami dapatkan. Tentunya ini adalah kenangan indah untuk kami. Kami asik berfoto, bergaya, tanpa kami sadar bahwa perjalanan turun ini sebenarnya masih sangat panjang. Untuk turunan yang curam, ada bantuan tangga dan juga tali. Kami turun terus menuju ke arah sungai. Arus sungainya dangkal karena airnya sedang surut. Banyak batu-batu besar di sungai ini. Kami sempat berhenti untuk beristirahat di sini. Dari sungai ini kami masih jalan terus menuju tempat peristirahatan berikutnya untuk makan siang. Siang ini menu yang dihidangkan adalah nasi goreng dengan nugget dan kerupuk. Jalan sedikit ke bawah dari tempat kami makan, ada aliran air yang bersih, segar, dan dingin sekali. Beberapa teman memutuskan untuk mandi di sungai ini, tapi saya memilih untuk cuci muka dan gosok gigi saja. Selanjutnya kami sampai di lokasi air terjun. Lagi-lagi kami disuguhkan oleh pemandangan air terjun yang indah dan sangat tinggi. Tentunya kami tidak sia-siakan ini untuk berfoto bersama lagi. Berikutnya kami akan memasuki kawasan hutan. Hari mulai gelap dan tidak ada yang bisa kami abadikan. Gunung adalah tempat di mana saya bisa belajar apa arti kebersamaan. Dan di atas gunung juga, saya bisa mendapatkan ilmu di mana saya bisa mengalahkan keegoisan saya. Karena sejatinya, kita hanya manusia biasa yang saling butuh antar sesama.
Tadi malam, kondisi di dalam hutan cukup mencekam. Treknya sangat panjang, serasa tidak berujung. Kami semua sudah lelah, dan Derry juga merasakan ada sosok lain yang mengikuti. Tapi puji Tuhan, kami boleh sampai di base camp jam 9 malam. Pagi ini, kami turun dari gunung menuju ke kota. Perjalanan selanjutnya, kami akan menyeberang ke Gili Trawangan. Di Gili Trawangan ini, kami merasakan atmosfer yang berbeda. Kami serasa numpang di negeri sendiri. Kenapa begitu? Karena ini Indonesia, tapi tempat ini dipenuhi oleh bule. Saya mencoba pizza dan kebab di sini, rasanya biasa saja. Iqbal menyewa sepeda dan saya meminjamnya untuk berkeliling dari ujung ke ujung. Karena hanya kami berenam yang mau ke Gili Trawangan ini, maka kami tidak punya banyak waktu. Kami hanya diberi waktu 2 jam untuk menikmati tempat ini dan harus segera kembali menuju ke rombongan yang menunggu kami di seberang. Lalu kami belanja di Lombok Eksotik dan makan bersama. Tiba waktunya berpisah, kami yang besok naik pesawat ke Jakarta menginap di hotel ini dan yang lain lanjut ke pelabuhan. Di Mataram, saya ketemu teman lama, Dr. Aan. Dia mengajak saya makan sate rembiga dan juga plecing kangkung. Rasanya enak sekali. Dan nasi balap puyung ini adalah rekomendasi dari Dr. Aan. Pesawat dari Lombok ke Jakarta memakan waktu 2 jam. Jakarta, kami makan bersama, naik busway, keliling Jakarta, dan memuaskan diri dengan all you can eat. Dan inilah akhir perjalanan kami.